selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Haleluya, ku milikmu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat cintamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan awali dengan dasar-dasar dari firman Allah. Supaya sepanjang hari ini, apa yang kita lakukan, kemana kita pergi, apa yang kita pegang dan sebagainya, itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan. Firman Tuhan katakan, dan apa yang dituntun oleh firman Allah ini. Untuk itu mari saya ajak saudara sekalian membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 yang berkata demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saya ulang kembali ayat ini, walaupun memang ayat ini mempunyai suatu konteks, akan tetapi tidak ada masalah kalau kita ambil satu poin dari ayat 18 ini, dari konteks tersebut. Ya. Dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, puji Tuhan saudara sekalian. Saya akan awali untuk mengajak kita memfokuskan kepada statement yang mengatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa dan mengapa penuh dengan roh ini? Yang pertama, di sini kita lihat bahwa di dalam bahasa aslinya, ya, kata ini berbentuk continuous. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ala pliruste and pneumati. Ala pliruste, dari akar kata kerja Yunani pliro, pliruste itu berbicara mengenai continue, terus menerus. Jadi penuh dengan roh, pliro ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus terjadi. Bukan sekali atau sesekali. Oh ya, waktu saya terima Yesus saya penuh Roh Kudus. Udah, selesai. Oh enggak. Terus-menerus setiap saat penuh dengan
Roh Kudus. Bukan hanya kemarin atau nanti saja, tapi untuk seterusnya, setiap saat, setiap hari. Itulah sebabnya pagi hari seperti ini kita persiapkan diri kita supaya kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan penuh di sini? Di sini kita lihat selanjutnya bahwa kata penuh ini berarti seluruhnya, sepenuhnya itu dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Apalagi kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu digunakan huruf kapital. Ini mengarah kepada Roh Allah atau Roh Kudus. Dan tentunya tidak mungkin roh kita. R kecil, tetapi R besar, Roh Kudus. Nah, kata penuh ini sebetulnya berbicara mengenai penguasaan atau pengendalian. Dalam suatu wilayah, misalnya di situ dipenuhi oleh pasukan musuh. Nah, apa yang terjadi? Berarti rakyat yang ada di sana tidak berdaya karena sudah dipenuhi oleh pasukan musuh. Berarti musuh yang mengendalikan, yang menguasai. Itu sebabnya dalam zaman-zaman Alkitab, Perjanjian Lama antara lain juga kita lihat bahwa cara berperang waktu itu adalah dengan suatu penyerbuan untuk menguasai dan memenuhi suatu benteng, berusaha untuk ditembus, dipenuhi dengan tentara, pasukan, sehingga akhirnya bisa dikuasai atau dikendalikan. Nah, ini selaras dengan apa yang disampaikan di dalam statement yang sebelumnya, yaitu dalam ayat 18a sebelumnya. Dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Tiba-tiba saja di sini dalam ayat 18 disebutkan mengenai mabuk anggur. Lalu kemudian mengenai penuh roh. Apa sebetulnya kaitannya, relevansinya apa di sini? Dan ternyata kalau kita teliti ya, orang yang mabuk oleh anggur itu kendalinya berbeda, penguasaannya berbeda. Ketika kita sadar, waras, sadar sepenuhnya seperti ini, kita bisa melakukan segala sesuatu secara terkendali. Misalnya, wah suasananya kok ya enggak lucu lah. Maka kita juga enggak tertawa. Ketika suasananya ini terlihat nampak ya jenaka, lucu, nah kita mulai senyum atau tertawa-tertawa. Itu normal. Tapi yang enggak normal adalah ketika suasananya ini tidak lucu atau tidak jenaka, tiba-tiba kita tertawa sendiri. Wah, semua orang akan melihat, ini ngapain ini orang ini? Ya. Kalau enggak gila atau enggak waras, mungkin mabuk, tidak terkendali. Nah, kita enggak perlu mencobanya. Tapi sudah jelas, ketika kita menjadi mabuk, tidak terkendali, maka bisa muncul situasi di mana diri kita kepingin tertawa terus, seolah-olah ada yang lucu. Padahal sekeliling kita enggak ada yang lucu. Artinya apa? Pengendaliannya
sudah berbeda. Dalam kemabukan itu seseorang sudah tidak terkendali. Jalannya pun sempoyongan. Dan saya yakin tidak ada orang normal yang mau secara wajar berjalan sempoyongan. Semua pasti akan berjalan setegak mungkin, sewajar mungkin. Tapi bagi seorang yang mabuk, dia tidak bisa berjalan lurus atau tegak. Itulah sebabnya pihak-pihak petugas lalu lintas, polisi, kepolisian, ketika menemukan ada pengemudi yang diduga mabuk, maka untuk mengetesnya adalah dengan cara suruh berjalan di atas suatu garis lurus. Pasti dia tidak bisa. Berjalannya pasti akan sempoyongan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, terbukti bahwa dia ini sedang mabuk. Apalagi kemudian dari bau mulutnya tercium bau alkohol dan sebagainya. Jadi, kemabukan ini berbicara mengenai pengendalian. Itu sebabnya dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur. Sebab ketika mabuk oleh anggur, maka kehidupanmu tidak terkendali lagi. Tidak ada penguasaan dirinya. Nah, lalu pertanyaannya siapa yang menguasai? Tidak lain adalah si iblis, kuasa kegelapan. Dia senang sekali kalau bisa mengendalikan manusia. Nah, dengan pengendaliannya tersebut, manusia diadu satu dengan yang lain, manusia dijerumuskan, dan sebagainya. Kita sering melihat ya, bagaimana seorang pemabuk itu ya sudah bajunya kotor semua, rambutnya awut-awutan, dan sebagainya. Karena apa? Ya ketika berjalan sempoyongan, tiba-tiba kejeblos ke parit, jatuh di saluran, got, dan sebagainya. Akhirnya ya kotor semua dia, karena tidak terkendali. Tapi coba orang yang waras, tidak akan dia mau berada di tempat kotor-kotor seperti itu, di saluran pembuangan air seperti got dan sebagainya. Karena tidak ada kendali lagi. Nah, itulah sebabnya kemudian di dalam bagian akhir dari ayat 18 dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh, maka dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa kalau Roh Kudus yang mengendalikan, maka Roh Kudus itu akan membawa kita kepada segala kebenaran, di jalan yang benar. Karena dia adalah Roh yang kudus. Berbeda dengan kuasa kegelapan. Iblis berusaha untuk menjerumuskan dan bahkan membinasakan. Karena dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tetapi Roh Kudus akan menuntun di jalan yang benar. Dan di jalan yang benar ini ada hari depan yang penuh harapan. Dan hari depan yang penuh harapan ini, arahnya adalah kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi jelas sebetulnya saudara sekalian, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang harus dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab ketika kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka roh lain yang akan mengendalikan. Dan dia selalu cari kesempatan untuk bisa mengendalikan kita. Oleh karena itu penuh dengan Roh Kudus. Dengan penuh dengan Roh Kudus ini, maka kehidupan kita akan terkontrol sepenuhnya. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi
Kembali kita lihat lagi ya dalam Efesus tadi 5 ayat 18 ini. Sekarang kita semakin mengerti sekarang. Dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, dengan penuh Roh Kudus ini, maka kehidupan kita akan terkendali. Dan di dalam kehidupan yang terkendali, kehidupan yang dituntun atau dipimpin Roh Kudus itu, kita akan melihat setiap apa yang dikatakan dalam firman Allah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat sebentar di dalam Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima, ayat 16. Dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, di sini ada keinginan daging. Hiduplah oleh roh, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu berbicara mengenai berjalan dituntun oleh Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus, peripateo. Kalau kita hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini salah satu indikasi orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupannya itu dituntun oleh Roh Kudus. Tidak dikendalikan oleh keinginannya sendiri, keinginan daging. Apa keinginan daging? Nah, coba kita maju, kita lihat ayat yang ke-19 mulai. Apa saja keinginan daging? Nah, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, sampai di sini. Saudara sekalian, saya kira secara normal, manusia sebetulnya berusaha menghindari apa yang disebut antara lain tadi di situ perselisihan lah, amarah, kedengkian. Tidak ada orang yang secara normal selalu menginginkan suatu kehidupan yang penuh kedengkian, dipenuhi amarah, marah terus, dengki terus, berselisih terus. Semua pasti merindukan adanya suasana yang aman, damai, sejahtera, tenang, ya, penuh sukacita, dan sebagainya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di sekeliling kita adalah ya ini, dengki, iri hati, ya segala macam, hawa nafsu, percabulan, dan sebagainya. Nah, ini adalah wujud dari perbuatan daging, keinginan daging tadi. Mengapa ini timbul? Karena tidak ada tuntunan Roh Kudus. Ketika tidak ada tuntunan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kedagingan ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan daging ini tadi. Nah, itulah sebabnya kembali lagi tadi firman Allah katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus senantiasa, selalu, sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang terkendali, terkuasai. Ketika kehidupan kita terkendali, dikuasai oleh Roh Kudus, maka tidak akan muncul hal-hal yang seperti itu. Ketika mungkin ya sebagai manusia kadang-kadang kita bisa menjadi jengkel, mungkin dengki dan sebagainya.
Tapi karena dikendalikan oleh Roh Kudus akan menuntun, oke, ayo belok-belok, bukan jalan dengki ini. Ini loh, jalan yang penuh damai sejahtera. Di jalan ini saja. Ya. Nah, itulah sebabnya tadi dari awal dikatakan jangan mabuk oleh anggur. Itu sebagai suatu gambaran bahwa mungkin saudara juga mengatakan, saya tidak suka minum alkohol kok, tidak suka mabuk. Oke. Tetapi kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, lalu siapa yang memimpin hidup kita? Siapa yang mengendalikan? Nah, itulah sebabnya seperti gambaran orang yang mabuk tadi, tidak terkendali, mari sekarang ini kita berikan hidup kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika kita memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seperti suatu wilayah itu dipenuhi oleh pasukan yang menguasai, maka sudah tidak ada lagi gangguan karena sudah dikontrol sepenuhnya, dikendalikan, dikuasai sepenuhnya. Begitu juga kehidupan kita. Sepanjang hari ini, ketika kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dalam segala langkah kita, dalam pemikiran kita, mari kita minta selalu, Roh Kudus, pimpin aku, kendalikan aku, penuhi aku terus-menerus. Memenuhi Roh Kudus yang memenuhi itu berarti kita membuka hidup kita ini sepenuhnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Dia bisa menguasai, mengendalikan seluruh hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus memimpin, maka kita tahu pasti di situ tidak ada jebakan lagi, di mana Roh Kudus akan membawa kita kepada lubang-lubang jebakan, menjerumuskan, sama sekali tidak. Justru Roh Kudus akan menghindarkan kita dari jebakan-jebakan iblis, menghindarkan kita dari segala hal yang bisa merugikan, bahkan mencelakakan kita. Roh Kudus akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita minta sungguh-sungguh, Roh Kudus, pimpin kehidupanku, kuasai aku. Maka tindakan, pikiran, perkataan kita akan betul-betul terkendali dan selalu memuliakan nama Yesus. Dan di situ kita lihat berkat-berkat akan dilimpahkan. Puji nama Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Haleluya Yesus. Silahkan Roh Kudus, Engkau memenuhi kehidupan kami. Silahkan Engkau menguasai kami sepenuhnya, mengendalikan kami, sehingga dalam setiap tutur kata kami, tindakan kami, betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nah, rencana-Mu adalah hari depan yang penuh harapan bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus ini, maka sepanjang hari ini kami akan melihat berkat-berkat yang berkelimpahan dari Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami persilahkan Engkau berkarya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, setiap saudara yang mengikuti devotion pagi ini, Tuhan memberkati berkelimpahan. Tuhan membuat berhasil. Bahkan Tuhan memberi kesehatan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan bahkan dari segala gangguan, termasuk virus corona dan sebagainya. Dan di dalam nama Yesus Kristus, berkemenangan. Haleluya. Amin.